semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini hari Rabu 14 Juli 2021, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kegiatan virtual yaitu daring MPLS hari ketiga dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Mahfur Gunawan selaku Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, dan tak lupa Ibu narasumber kita, Ibu Santi Nurhayati SHM Hum yang hari ini sudah hadir bersama kita, serta anak-anakku mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, anak-anak, hari ini senang sekali Bu Risa dapat menemani kalian lagi berjumpa secara virtual bersama kalian semua, ya. Sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini karena materi yang sangat menarik nanti dari narasumber, yaitu tentang bullying, ya. Nah, bullying ini termasuk kenakalan anak. Jadi dari mulai anak sampai remaja ternyata bullying ini terjadi. Ya, dari tingkat SD, SMP maupun SMA ternyata selalu terjadi yang namanya bullying atau perundungan. Nah, sebetulnya apakah itu bullying, ya? Bagaimanakah ciri-cirinya orang yang melakukan bullying atau tindakan-tindakan contoh bullying itu seperti apa? Pada kesempatan hari ini kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu narasumber kita, Ibu Santi, yang beliau sekaligus juga wali murid dari siswa SD 02 Madiun Lor, Aiswa. Sekarang Aiswa kelas 4 kalau enggak saya, Bu, ya. Kelas 4, ya. Nah, ya. Langsung saja, monggo saya perkenankan kepada Ibu narasumber kita untuk mengisi materi pada di MPLS hari ketiga ini. Kepada yang terhormat Ibu Santi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Risa. Screen nggih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Gunawan selaku Kepala Sekolah SDN 02 Madiun Lor. Yang kami hormati semua Bapak Ibu guru pengajar dari SDN 02 Madiun Lor dan anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan saya juga alumni dari SDN 02 Madiun Lor. Saya dulu juga siswanya dari Pak Kerman, ya. Saya lulus di tahun 98. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dan istilahnya kita membahas tentang kenakalan remaja, ya, kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, yaitu bullying. Di sini kita akan membahas apa sih pengertian dari bullying. Jadi kita mulai, anak-anak. Jadi bullying ini bisa disebut dengan perundungan, yaitu pengertiannya adalah menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Bentuknya bisa dalam kekerasan verbal, sosial, atau secara fisik. Jadi perilaku yang dikatakan bullying ini harus bersifat agresif dan memiliki ketidakseimbangan kekuatan atau dilakukan secara berulang. Jadi jenis-jenis bullying ini jadi ada bullying fisik, sosial, dan verbal. Jadi bullying verbal ini meliputi menyindir. Contohnya, misalkan kita kan biasanya anak-anak berteman nih, dengan banyak teman, terus kita sindir-sindir,
Mungkin kalau dianggapnya anak-anak itu hal yang wajar. Tapi kalau dilakukan secara berulang, mungkin akan berpengaruh pada psikis seorang. Jadi menghina atau komentar seksual yang tidak pantas, mencela, dan mungkin mengancam menyakiti. Biasanya nyun sewu Bapak Ibu guru, orang tua, dan anak-anak. Biasanya kita secara tidak sadar menyindir teman atau mengata-ngatai, misalkan dengan hal yang simple secara fisik. Gendut gitu, hitam, jelek gitu. Mungkin secara tidak sadar itu akan menyakiti dan itu termasuk dalam bullying. Untuk jenis selanjutnya bullying sosial. Ini berbentuk intimidasi relasional. Jadi menyakiti hubungan sosial seseorang, yaitu meliputi meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan gosip, dan mempermalukan orang lain di depan umum. Jadi anak-anak mulai dari sekarang ya, tidak boleh itu, misalkan kita berteman itu, kalau bahasa anak sekarang itu geng-gengan gitu. Kita punya geng, kita punya kelompok masing-masing. Saya maunya berteman hanya dengan ini saja. Saya tidak mau berteman dengan yang itu. Saya maunya ini saja. Itu bukan gengku kok, gitu ya. Itu nggak boleh ya anak-anak. Itu termasuk dalam bullying juga, gitu. Jadi kita nggak tahu nih teman kita akan berpikirnya seperti apa, gitu. Bisa jadi dia merasa akhirnya terintimidasi atau merasa dibully ya bahasanya. Selanjutnya bullying fisik. Bullying fisik ini menyakiti tubuh seseorang, yaitu contohnya memukul, menendang, meludahi. Biasanya yang sering anak-anak itu menjegal. Kasarnya mungkin kita bercanda, tapi bercanda itu pasti ada batasannya ya anak-anak. Kalau untuk yang sekiranya beresiko untuk menyakiti temannya, tolong dikurangi atau mungkin dihindari. Untuk selanjutnya, kapan dan di mana bullying itu bisa terjadi? Bullying bisa terjadi di mana saja, di tempat bermain, di lingkungan rumah, di sekolahan, iya di sekolahan. Yang sering kan sekarang anak-anak kalau tidak ada pandemi ini ya, kita sekolah juga dari pagi sampai sore, jadi waktunya lebih banyak di sekolah. Terus kalau sekarang di internet, cyber bullying itu juga ada. Selanjutnya peran-peran dalam bullying. Peran-peran dalam bullying ini setiap orang bisa berperan sebagai pelaku, korban, atau sebagai pihak yang menyaksikan. Selanjutnya, pihak yang memiliki kecenderungan melakukan atau beresiko menerima perilaku bullying. Satu, pihak yang memiliki perbedaan dalam kelompoknya. Contohnya, seperti memiliki kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, menggunakan kacamata atau memiliki cara berpakaian yang berbeda, orang yang masuk lingkungan baru, atau dia gagal menunjukkan sesuatu yang dianggap bagus dalam kelompoknya. Di sini sebenarnya lebih ke mungkin orang-orang yang bersifat introvert ya, dia minder biasanya.
Dua, pihak yang dianggap lemah atau tidak dapat mempertahankan diri, kurang populer atau memiliki sedikit teman, kurang dapat bergaul dengan baik, dan dilihat sebagai orang yang mengganggu dan kasar. Jadi pihak-pihaknya yang cenderung dan beresiko menerima bullying ini biasanya yang mungkin bahasa ininya kita tuh sedikit berbeda gitu ya. Kadang kan kita anak-anak punya teman yang mungkin dari segi fisik, oh kita punya teman, oh dia gendut. Nah, mungkin kita punya julukan, kita melabeli, kita memanggil dengan yang bukan namanya, tapi dengan istilah "hey gendut" gitu. Itu mungkin kalau dilakukan secara berulang-ulang itu akan berimbas pada psikis anak tersebut. Dan itu termasuk dalam bullying. Itu akan berpengaruh pada psikis seseorang. Selanjutnya, pihak yang memiliki kecenderungan melakukan perilaku bullying. Biasanya orang yang memiliki kekuasaan sosial atau orang yang memiliki masalah. Jadi sebenarnya ini juga perhatian untuk orang tua, untuk Bapak Ibu guru. Kita juga harus tahu ya latar belakang ini anak-anak kita, bagaimana mereka di luar sekolah, bagaimana latar belakangnya. Karena terkadang anak-anak yang memiliki masalah di luar, memiliki tekanan atau ada pengaruh lingkungan, itu mereka cenderung untuk melakukan bullying. Kalau bahasa dahulu mungkin kita bilang anak ini ada kenakalan, mungkin dia mengganggu temannya, mungkin dia, karena sebenarnya itu adalah bentuk dari seseorang untuk dia menjadi perhatian, menarik perhatian dari orang lain gitu. Selanjutnya tanda-tanda adanya bullying. Ini kurang lebihnya ya, tanda-tanda mungkin ada cedera atau luka yang tidak wajar, hilang atau rusaknya baju, buku, terus perubahan kebiasaan, anak ini sulit tidur atau sering bermimpi buruk, terus menurunnya prestasi akademis, berkurangnya minat pada aktivitas. Contohnya, misalkan dahulunya dia rajin, terus dia menjadi tidak mau pergi ke sekolah, tidak mau bergaul dengan teman-teman, lebih menutup diri. Jadi mungkin jika ada anak-anak yang seperti itu, nggih, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, itu bisa jadi perhatian. Jadi tanda-tanda untuk kita lebih peka ya kepada anak-anak. Anak ini kenapa? Kenapa anak ini jadi seperti ini? Kenapa anak ini berubah seperti itu? Karena sejujurnya saya pribadi juga pernah merasakan seperti itu. Tanda-tanda seseorang melakukan perilaku bullying. Terlibat dalam perkelahian baik secara verbal atau fisik. Ini tidak dipungkiri ya Bapak Ibu guru, anak-anak, kita kadang di sekolah juga terjadi hal-hal yang seperti ini. 2, memiliki teman yang melakukan perilaku bullying. 3, meningkatnya agresivitas. Jadi anak-anak ini lebih agresif, lebih aktif. 4, sering dipanggil pihak berwenang
atau sering menerima hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran. 5. Memiliki uang, tiba-tiba memiliki uang atau barang yang tidak jelas asal usulnya. Jadi nyun sewu, di sini saya menerangkan seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak. Jadi untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid juga kita harus lebih peka terhadap anak-anak kita. Untuk selanjutnya, tanda-tandanya menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka hadapi. Jadi rasa bersalahnya ini mereka cenderung hilang, mereka tidak mempunyai rasa bersalah sama sekali. Selanjutnya, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, mengapa seseorang tidak meminta bantuan saat menerima perilaku bullying? Jadi, mengapa jika ada anak-anak yang menjadi korban bullying, mereka cenderung diam? Karena satu, mereka pasti takut. Jadi, bullying ini dapat menyebabkan seseorang untuk merasa tidak berdaya. Jadi mereka ini takut untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada orang lain, kepada guru misalkan, kepada orang tua. Jadi mereka akan takut untuk sharing ini ke orang lain. Karena apa? Karena mereka khawatir kalau mereka ini menceritakan hal-hal yang mereka alami, mereka akan menerima perlakuan yang lebih parah, seperti itu. Dan mungkin ini ketika ada anak yang menerima perlakuan bullying, mereka merasakan ini pengalaman yang memalukan. Saya malu, saya di sekolah kok dikatain seperti ini, kok saya diperlakukan seperti ini. Itu pasti mereka punya perasaan yang seperti itu. Selanjutnya, efek dari bullying. Efek dari bullying ini sendiri, anak-anak ini bisa mengalami depresi atau kecemasan. Jadi mereka akan cemas. Kalau contohnya gini, kalau misalkan mereka terbiasa menjadi korban bully di sekolah atau di lingkungan sepermainan, mereka pasti akan menarik diri. Mereka takut, mereka cemas untuk nanti kalau saya sekolah, saya nanti dibully lagi sama teman-teman. Saya nanti akan diperlakukan seperti ini lagi sama teman-teman. Terus mereka juga akan cenderung lebih menutup diri ya, poinnya seperti itu. Kedua, masalah kesehatan. Dan ketiga, yang penting ini, menurunnya prestasi akademis dan menurunnya partisipasi dalam kegiatan sekolah. Mereka memiliki kemungkinan yang tinggi untuk membolos hingga putus sekolah. Jadi, ini yang pokoknya untuk anak sekolah. Ketika mereka menerima perlakuan bullying, pasti akan sangat berpengaruh untuk pribadi anak tersebut. Mereka cemas, mereka akan tidak fokus untuk sekolah, mereka akan menarik diri, dan mungkin akan menjadi malas untuk berangkat sekolah. Mereka tidak punya semangat untuk berangkat sekolah. Selanjutnya, efek bullying terhadap pelaku bullyingnya sendiri. Mereka akan ketika mereka berhasil untuk membuli atau kasar, di bahasa kasarnya menindas teman-temannya, mereka akan merasa dia akan merasa memiliki power.
memiliki kekuatan, memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan atau tindakan kriminal di luar sekolah atau pada saat nanti dewasanya. Selanjutnya, terhadap orang yang menyaksikan. Jadi mungkin secara tidak langsung anak-anak ini bukan sebagai korban atau pelaku, tetapi mereka hanya sebagai yang menyaksikan. Jadi menyaksikan teman-temannya dibully dan membuli. Mereka pasti juga punya pikiran, nanti kalau saya diperlakukan seperti itu bagaimana? Saya takut nanti kalau sekolah saya diperlakukan seperti si A, seperti itu. Selanjutnya, pencegahan bullying. Untuk mencegahnya, ini mungkin bisa dilakukan oleh ibu, bapak guru, ibu, bapak wali murid. Kita harus mendorong anak untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman sekaligus orang tua. Kalau mungkin kita memposisikan diri sebagai orang tua, anak-anak akan takut untuk bercerita kepada kita. Kita bisa memposisikan kita sebagai teman. Jadi anak-anak juga bisa menganggap atau memposisikan ibu guru, bapak, ibu di rumah ini sebagai teman. Jadi teman untuk bercerita, tapi tetap kita harus sopan ya anak-anak. Jadi setiap pulang sekolah mungkin bercerita, "Ma, Pa, tadi aku di sekolah seperti ini loh, temanku ada yang gini loh, aku sama teman-teman begini, begitu." Itu ada baiknya diceritakan. Jadi itu bisa untuk pencegahan. Untuk keduanya, ajarkan bagaimana menghadapi pihak yang melakukan perilaku bullying. Jadi dari orang tua atau dari guru juga bisa mengajarkan anak-anak, mungkin tidak dengan membalas ya, mungkin dengan cara lain, mungkin dengan menegur atau intinya ada komunikasi, jadi bapak ibu guru, bapak ibu wali murid juga tetap membuka komunikasi, bisa mungkin menanyai anak-anak, mendengarkan, jadi pendengar yang baik untuk anak-anak. Karena mungkin ketika kita menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak, maka anak-anak akan nyaman untuk menceritakan apapun kepada kita. Selanjutnya, untuk mencegahnya, dukung anak untuk melakukan kegiatan positif yang kita sukai. Jadi, kita dukung saja apa yang mereka suka, selagi itu positif, karena kita juga tidak bisa kadang bullying itu juga terjadi ya antara orang tua dan anak-anak secara tidak sengaja atau secara tidak langsung. Mungkin kita sebagai orang tua, jujur aja kadang kita kan pengennya anak ini pintar dalam artian akademis. Padahal sebenarnya anak-anak itu tidak semua memiliki kelebihan di akademis. Mereka punya kelebihan di hal lain. Mungkin di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang lain. Selagi itu positif, maka ada baiknya kita dukung. Dan tidak membuli. Misalkan kita
bisa sebagai orang tua atau sebagai guru kita, kok kamu nggak, itu loh lihat temenmu seperti itu loh lihat temenmu nilainya bagus, kamu kok nggak bisa seperti itu sebenarnya juga bentuk dari bullying gitu. Selanjutnya selalu ajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat. Jadi anak-anak kita juga harus memperlakukan teman-teman kita dengan baik, dengan rasa hormat. Kita menghormati teman-teman kita, meskipun itu usianya sama, atau mungkin dengan adik kelas, atau mungkin dengan yang usianya lebih muda, kita tetap harus menghormati. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan? Nah, di sini saya membahas sebagai orang tua. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mencegah dan mengatasi bullying. 1, pahami tanda-tanda anak ya terlibat bullying, entah itu sebagai pelaku atau penerima tindakan bullying. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih peka. Kedua, orang tua perlu memahami bullying dan tindakan seperti apa yang termasuk dalam perilaku bullying. Jadi hal-hal apa sih yang dikatakan itu sebagai membuli, itu kita juga harus paham. Ketiga, bila sudah memastikan anak terlibat dalam perilaku bullying, segera bicarakan dengan pihak-pihak terkait seperti sekolah dan orang tua anak lain yang terlibat. Jadi mohon maaf, mungkin sebagai orang tua juga pasti kita akan membela ya anak kita, tapi ada baiknya apabila kita ada indikasi anak-anak kita ini terkait perilaku bullying, entah itu sebagai pelaku atau korban, ada baiknya kita komunikasi dengan guru atau dan orang tua dari anak lain yang terlibat. Jadi bisa dikomunikasikan dengan bu guru agar ada pencegahan, ada antisipasi untuk tidak berlanjut hal-hal yang seperti itu. Tapi tidak dengan emosi, jadi bisa dibicarakan dengan baik-baik. Selanjutnya, sebagai guru, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru antara lain memahami bullying dengan baik. 2, mendukung dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. 3, menghindari melakukan labeling terhadap anak. Contohnya labeling ini nyun sewu Bapak Ibu guru, saya mungkin Bapak Ibu guru ini sebagai orang tua anak-anak di sekolah, mungkin untuk menghindari melakukan labeling terhadap anak ini, misalkan si anak ini dilabeli, oh ini anak yang nakal, anak yang bandel, ini diberi label anak yang hiperaktif, anak yang mungkin dilabeli, oh ini ndablek ini anaknya. Seperti itu, mungkin untuk selanjutnya tidak ada hal-hal yang seperti itu. Meskipun tidak menutup mata ya, sebenarnya anak-anak yang lebih dihafal itu anak-anak yang memiliki kelebihan kelebihan yang baik, atau mungkin ada kelebihan tanda kutip juga. Selanjutnya, mengajak anak-anak dan orang dewasa di lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan merespon dengan tepat saat bullying terjadi. Jadi lebih responsif jika ada aduan dari anak-anak tentang tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Ini ketiga sebagai masyarakat. Ini jika bullying terjadi di lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar atau lingkungan pertemanan. Jadi
sama memahami apa sih bullying itu. Kedua, merespon jika mengetahui ada bullying. Jadi cepat tanggapnya gitu, dengan tidak mengabaikan dan tidak langsung mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi. Keempatnya, sebagai anak-anak di sini saya bisa mengatakan jika anak-anak ini menerima perlakuan bullying, menerima tekanan dari teman-teman lain, ini katakan, ungkapkan, dan bicara. Jadi tidak usah takut, sampaikan. Mungkin anak-anak lebih nyaman mengatakan ini kepada orang tua. Sampaikan ke orang tua, "Ma, Pa, tadi aku ini di sekolah ada seperti ini." Jadi bukan dalam artian bukan mengompori ya, jadi menyampaikan apa yang terjadi. Mungkin kalau di sekolah bisa disampaikan ke ibu gurunya, pak gurunya, misalkan, "Bu Risa tadi ini kok si A ini seperti ini ke saya," gitu. Jadi disampaikan. Nah, kedua, memahami tentang bullying. Tadi sudah Ibu sampaikan di depan apa itu bullying. Jadi mungkin sedikit banyak bisa paham ya. Nanti mungkin juga kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ketiganya, jika sebagai penonton maka belajar untuk berani terlibat dalam mengatasi. Dalam artian bukan malah menambahi, bukan malah ikut membuli, bukan. Jadi karena selanjutnya, karena saya ini bekerja di bidang hukum, jadi bullying ini sebenarnya juga bisa berimbas atau menimbulkan efek yang berlebih. Jadi bisa menimbulkan tindakan kriminal juga, bisa menimbulkan tindakan pidana juga. Jadi termasuk dalam kenakalan remaja. Jadi anak-anak, kalian juga jika ada kenakalan yang berlebihan itu juga bisa dipidana, ya. Jadi ada, meskipun anak-anak ini juga dilindungi ya oleh hukum, jadi ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sebenarnya undang-undang di awal ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, junto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi anak-anak di lingkungan manapun, di lingkungan satuan pendidikan, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan manapun, ini anak-anak dilindungi juga oleh hukum. Jadi mungkin ada juga contohnya ya, tindakan bully yang akhirnya berimbas dan berlanjut pada tindakan pidana, karena bulinya ini berlebihan. Jadi siapa dulu yang mungkin pernah lihat di TV membuli temannya, mungkin tidak berniat, dia bercanda dengan dia duduk, ditarik kursinya, akhirnya temannya jatuh, terus sakit, terus mungkin ada luka, mungkin ada apa, orang tuanya tidak menerima, berimbas pada laporan kepolisian, seperti itu. Jadi bisa dikatakan memang bullying ini hal yang tidak baik, masuk kepada kenakalan remaja. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang tidak dimengerti, mungkin bisa ditanyakan. Jadi poinnya adalah bullying ini merupakan perilaku yang
yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius, serta memerlukan keterlibatan semua pihak. Di sini pihak orang tua, guru, dan anak-anak sendiri juga terlibat dalam pencegahan dan penanganannya. Efek negatif yang ditimbulkan juga sangat serius dan mempengaruhi kehidupan anak-anak ini hingga dewasa. Seperti itu, mungkin kurang lebihnya penjelasan tentang bullying seperti itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu Guru atau anak-anak. Ya, silahkan. Terima Iya. kasih kepada Ibu narasumber, Bu Santi, atas materi yang diberikan. Menarik sekali ya, Bu. Ternyata bullying itu selama ini ada di sekitar kita. Ya, jadi mungkin kita sebagai guru, kemudian wali murid di rumah, itu kadang tidak peka dengan lingkungan bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya termasuk ke dalam contoh-contoh perilaku bullying, entah kita yang melakukan ataupun kita yang menerima bullying itu sendiri. Nah, anak-anak, mungkin oh iya ya, aku tuh pernah loh melakukan bullying atau aku tuh pernah loh jadi korban bullying. Nah, silahkan anak-anak yang ingin bertanya, mungkin apa Bu yang harus saya lakukan kalau saya melihat ada teman yang perilaku seperti itu, atau mungkin bagaimana caranya agar saya itu tidak menerima perilaku bullying di lingkungan sekitar. Nah, kita mungkin yang badannya besar, aku sering dipanggil Dut gendut, yang badannya kecil dipanggil cungkring atau sebagainya. Nah, itu ternyata bentuk perilaku bullying secara verbal ya Bu ya. Iya. Nah, itu sepele tapi biarkan bisa menjadi sesuatu yang besar nanti di kemudian hari. Nah, bahkan tidak jarang ada kasus mungkin dia minder, saking mindernya sampai ada anak yang mengucilkan diri, tidak mau sekolah ya, tidak mau bertemu teman, tidak mau berteman. Bahkan sampai dengan keluarganya sendiri dia merasa takut, insecure gitu bahasanya ya Bu ya. Iya. Nah, silahkan anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Santi. Silahkan raise hand-nya bisa diklik. Ayo silahkan. Mungkin dari kelas 1, 2, 3 yang kelas rendah ingin bertanya. Ganesha Vidian, ya Ganesha raise hand, silahkan Ganesha. Tidak, Bu. Oh tidak, ya. Yang lain Tidak, mungkin yang Bu. kelas. Ini ada Mas Andra. Oh iya, Andra silahkan raise hand. Andra silahkan, ya, ada yang ingin ditanyakan. Psikis itu Bu atas dan akan bully dengan kata-kata sekarang juga bisa dilaporkan. Bagaimana, Nak? Gimana? Pelan-pelan, Nak, ulangi lagi. Tidak dengar. Yang lain coba mikrofonnya dimatikan, kalau ingin bertanya saja baru dinyalakan. Psikis itu apa dan apa membuli dengan kata-kata sekarang juga bisa dilaporkan. Oh, membuli dengan kata-kata apa bisa dilaporkan? Monggo Bu Santi. Iya, jadi begini ya. Nah, kalau untuk melaporkan, kita juga dari pidana juga kan sekarang udah undang-undang IT. Jadi tergantung itu apa kata-katanya ketika sudah
istilahnya sudah fitnah atau hal yang tidak benar dan akhirnya berakibat di sosial, itu sebenarnya bisa dilaporkan ya. Tapi mungkin untuk anak-anak, untuk pidana ini sebenarnya kan untuk orang yang dewasa. Kalau untuk anak-anak mungkin kita bisa selesaikan dengan di luar dari pelaporan dan lain-lain itu. Tapi pada dasarnya bisa anak-anak. Jadi nggak boleh kita juga yang berlebihan untuk teman-teman itu nggak boleh juga gitu. Kalau psikis itu apa? Kalau psikis itu bagaimana? Psikis. Kalau bullying secara psikis, jadi akan berpengaruh kepada psikis ya. Jadi misalkan itu tidak secara fisik. Jadi bully ini kan ada secara psikis dan fisik. Jadi mungkin secara psikis ini hal yang tidak terlihat ya nak ya. Jadi kita tidak menyakiti teman kita secara fisik, mungkin tidak mukul, tidak jiwit, tidak jewer, tidak jegal, tapi kita ya itu tadi kasarnya kita ngatain teman-teman kita, hei gendut, hei cungkring, hei apa, itu mungkin kalau sekali, 2 kali, atau itu tidak berpengaruh, tapi kalau untuk berkelanjutan atau terus-menerus mungkin akan berpengaruh. Jadi secara psikisnya ya, secara mental ya, pasti akan minder temennya ini. Kok saya gini, akhirnya apa? Ama aku nggak mau makan biar aku nggak gendut, biar aku nggak dikatain sama temenku. Nah, seperti itu contoh ringannya. Iya, betul sekali. Jadi tidak menyakiti, tidak terlihat, tapi lebih ke psikis perilakunya anak itu jadi pendiam atau dia jadi penakut, takut ketemu orang lain tuh ya Bu ya. Iya, malu mungkin akan seperti iya malu karena mungkin ada kekurangan dalam dirinya yang sebetulnya itu enggak apa-apa, orang kita itu semuanya berbeda ya, tidak ada yang sama. Jadi perbedaan itu hal biasa dan tidak boleh dijadikan bahan olok-olokan. Olok-olokan, betul sekali. Silakan yang raise hand lagi, ada Galih dulu silakan. Kasih. Bu, bagaimana sikap kita jika menjadi korban bullying? Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Tadi ya Bu Risa, mungkin bisa ini lagi di slide-nya. Kalau misalkan Mas Galih jadi korban bully di sekolah, mungkin hal yang paling pertama ya, mungkin jika temennya ini nggak bisa dikasih tahu pelan-pelan atau apa, kalau Mas Galihnya kasih tahu temennya baik-baik, kamu jangan seperti itu, mungkin malah tambah dibully atau apa, Mas Galih bisa sampaikan ke gurunya, Bu, jadi bukan mengadu ya Bu Risa, jadi lebih ke menyampaikan, Bu, mengkomunikasikan, Bu, tadi si A itu seperti ini dan saya tidak nyaman dengan hal yang seperti itu, gitu ya Mas Galih, bisa disampaikan ke bu gurunya. Kalau misalkan sampai ke bullying yang fisik, ini malah lebih tidak bagus ya. Itu sebaiknya lebih cepat dikomunikasikan dengan bu guru. Jadi bukan bermaksud untuk mengadu, bukan, tapi agar tidak terjadi lagi seperti itu. Ya Mas Galih? Iya. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya, Galih ya. Selanjutnya silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada atas nama Dian Novriani, siapa ya? Kelas berapa ini kameranya belum aktif? Halo? Kameranya dinyalakan dulu. Silakan pertanyaannya.
Dibully boleh membalas. Ya, coba Boleh diulang membalas lagi. nggak? Bagaimana? Kalau membuli boleh dibalas nggak? Oh, kalau Kalau dibully membuli, boleh membalas nggak? kita boleh balas enggak, Bu? Kalau kita itu jadi korban bullying, boleh enggak kita membalas? Jadi misal kita di nih gitu ya, boleh enggak dibalas lagi gitu. Oh iya, jadi saya jelaskan di sini mungkin untuk membalas itu sebenarnya bisa dikatakan bentuk pertahanan diri kita ya, self defense-nya kita. Jadi kita setiap orang pasti punya bentuk atau cara untuk mempertahankan diri. Jadi mungkin dengan kita dikatai teman, terus kita membalas. Sebenarnya kalau untuk anak-anak selama itu tidak berlebihan, ya nggak apa-apa gitu. Cuman jika sudah berlebihan dan terus-menerus, dan kalau mungkin kita saling membalas akan memicu hal yang tidak baik, nah itu mungkin lebihnya bisa dikomunikasikan ke bu guru ya nak ya. Jadi kalau mungkin awal ada temennya nih niatnya mungkin kan ya itu tadi saya bilang bullying ini kan mungkin ada yang tidak secara sengaja ya dilakukan. Jadi kita tidak merasa kalau itu bullying. Jadi misalkan kita ngatain nih teman kita, hitam gitu, terus kita bales, kamu juga gendut gitu, itu mungkin masih wajar gitu. Tapi kalau sudah yang berlebihan itu dan mungkin kalau kita saling membalas akhirnya bisa memicu sesuatu hal yang tidak baik, ya sebaiknya dihentikan. Kita cari solusi yang lain yang lebih baik gitu. Iya, terima kasih Bu Santi. Jadi kalau memang bullying itu terjadi di sekolah, ya anak-anak sekali lagi kalau memang terjadi bullying seperti yang dijelaskan oleh Bu Santi tadi terjadi di sekolah, sebagai orang tua kalian di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru, kalian berhak untuk melaporkan ya. Jadi silahkan kalian berhak melaporkan ya, itu sebagai cara untuk melindungi diri. Jika terjadi bullying di sekolah, kalian berhak melaporkan. Jadi bisa ke wali kelas atau memang ke Bapak Ibu guru yang kalian anggap kalian nyaman untuk bercerita ya. Jadi tidak boleh dipendam sendiri. Jadi diam-diam misalkan setiap hari ada teman si A, tiap hari itu meminta uang sakuku terus loh Bu. Nah seperti itu ya Bu Santi ya mungkin Iya, ya. iya. Nah itu kan juga termasuk penindasan ya. Kalau Iya. kalian diam saja ya, akan terus terjadi ya, akan berlarut-larut dan dia yang melakukan bullying itu juga semakin berkuasa istilahnya ya Bu ya. Tidak. Iya, dan itu memang efeknya juga nggak bagus juga untuk pelakunya karena mungkin dianggapnya itu hal yang benar dan akan berimbas ketika dia dewasa. Jadi tukang palak kasarnya kan. Betul ya. Seperti itu. Jadi dia Gitu. jadi lebih suka menindas yang lemah istilahnya. Iya. Okay. Ya, yang pendiam. Jadi, nah seperti itu. Kalau mau membalas, nah membalas balas-balasan, nah seperti itu mungkin sebaiknya jangan membalas ya nak ya. Sudah kita diam saja, silakan bercerita ke Bapak Ibu guru kalian. Nah, mungkin dengan begitu dia akan mendapatkan efek jera dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, berikutnya silahkan yang ingin raise hand lagi, 2 pertanyaan lagi ya Bu Santi ya. Iya. Silakan 2 pertanyaan lagi. Ada Repanda raise hand, silakan Repanda. Apa yang terjadi jika kita terkena korban bullying yang fisik, tetapi kalau kita melaporkannya kita akan diancam
akan dipukuli lagi. Oh ya, jadi Nah, misalnya dapat bullying secara fisik, terus kita sudah lapor, tapi kita tidak berani karena diancam mau dipukul lagi. Wah, ini memang kadang ada ya anak-anak seperti itu, Bu. Monggo, Bu iya, Santi. iya. Makanya tadi sudah saya sampaikan, biasanya kenapa anak-anak ini sebagai korban ini biasanya lebih menutup diri. Jadi mereka takut untuk melaporkan karena ada ancaman atau takut bulinya ini akan lebih menjadi gitu. Jadi tetap sebaiknya kalau misalkan itu terjadi di sekolah dilaporkan ke sekolah. Jadi yang akan memberi tindakan ini dari pihak sekolah, dari ibu bapak guru, mungkin dengan mengkomunikasikan dengan wali murid, ya bu guru ya. Iya, Jadi betul. seperti itu, mungkin anaknya, mungkin kalau temannya ini nggak bisa ditegur langsung, mungkin bisa dikomunikasikan ke pihak wali muridnya. Kita juga nyun sewu bu guru, kita juga kadang tidak tahu apa yang terjadi dengan anak yang dia sebagai pelaku bullying gitu. Karena kadang-kadang sebenarnya kenakalan anak ini muncul karena mereka itu pengen menarik perhatian gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk Mas Rai Panda ya, jadi tetap dilaporkan aja, tetap nggak apa-apa ke bu gurunya. Jadi kalau kamu diem aja jadi korban bully, terus kamu diem aja, kamu takut untuk menyampaikan, ya kayak gitu terus nanti temennya gitu. Ya nak ya. Iya, betul sekali ya. Jadi, Panda tidak perlu merasa takut akan ancaman yang diberikan. Justru dia memberikan ancaman karena ingin menunjukkan sebetulnya dia itu juga takut kalau sampai dilaporkan ya, Bu ya. Nah, iya, kita harus. Jadi untuk melawan bullying ini kita tidak bisa sendiri, harus ada sinergi dari si korban, kemudian kalau memang terjadi di sekolah dengan Bapak Ibu guru di sekolah, dan mungkin juga dengan orang tua si pelaku ya. Seperti yang Bu Santi sampaikan tadi, mungkin pelaku bullying ini dia melakukan kenakalan seperti itu karena mencari perhatian ya. Mungkin ada sesuatu di rumah atau bagaimana dengan rumah. Jadi dia melampiaskannya, cari perhatiannya itu di sekolah seperti itu ya. Sudah jelas Panda? Sudah, Bu. Terima kasih. Kemudian satu pertanyaan lagi. Bu Sisil sepertinya tadi raise hand tadi. Iya, Bu Lisa, saya Monggo Bu Sisil. Ya, monggo. Ya. Terima kasih Bu Santi, menarik sekali ya. Iya. Ini saya bertanya sebagai orang tua, Bu. Jadi gini, itu tadi diberikan juga ternyata ada cyberbullying ya, yang di media sosial. Nah, itu kita sebagai orang tua, karena anak-anak sekarang itu lebih canggih kalau dia main medsos ya, udah punya FB, sudah punya IG, kemudian ada Twitter dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita sebagai orang tua itu bagaimana caranya agar kita itu bisa mengontrol mereka, karena nggak mungkin kita juga ikut-ikutan bermain medsos seperti itu, Bu. Ya, iya. Jadi seperti ini ya Bu Sisil, mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas kalau dari sisi sebenarnya yang lebih ini kan dari psikolog ya sebenarnya kalau ini. Cuman jadi ada baiknya kita di zaman yang serba canggih seperti ini, mungkin anak-anak ini lebih pintar dari kita kan Bu kalau bersosmednya Ya, gitu. betul.
Jadi kita juga harus lebih-lebih ya mengawasi anak-anak. Jadi anak-anak juga sebenarnya kita komunikasinya yang diperbaiki dengan anak-anak. Jadi apapun itu yang dilakukan anak-anak meskipun dalam medsos juga kalau kita komunikasinya bagus dengan anak-anak, mungkin anak-anak bisa terbuka dengan kita. Jadi kita juga nggak boleh apatis meskipun kita nggak paham nih sosial media yang anak-anak tahu. Jadi kita juga harus belajar juga sama dengan mereka. Jadi kita harus istilahnya kita tidak boleh menutup mata. Anak-anak boleh bersosmed, anak-anak boleh punya akun masing-masing, entah itu Twitter, entah itu Facebook, Instagram, atau yang lain-lain, mungkin bahkan game atau apa. Nah, kita bisa memposisikan diri sebagai temannya anak-anak. Kita mungkin, Dek, coba toh Mama lihat sosmednya isinya apa sih? Sesekali seperti itu, Bu, mungkin ya. Bukan kita kepo atau apa bahasa anak-anak, tapi kita menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin dengan seperti itu kita bisa ngecek ini anak-anak apa sih yang dilakukan anak-anak di sosial media, karena sekarang kita tidak bisa menutup mata, sosial media ini sangat berpengaruh untuk anak-anak. Sangat berpengaruh karena ya itu tadi, kalau mungkin kemarin kita bisa melarang anak-anak nggak boleh pegang HP, nggak boleh sosial media, fokus ke sekolah. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa, Bu, karena anak-anak juga lebih banyak pegang HP daripada mungkin mereka alasan ya kan aku harus pegang HP mah buat belajar, ya kan aku browsing, ya kan aku ini itu. Nah, di situ kita harus benar-benar kontrol juga, Bu. Jadi komunikasinya Bu Sisil yang diperbaiki ke anak-anak, untuk orang tua yang lain, mungkin untuk saya sendiri juga seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Santi. Ini Bu Risa, mungkin nggak hanya saya ya, mungkin orang tua yang lain ini juga perlu sekali untuk mendapatkan informasi ya, karena kadang kita nggak ngerti gitu loh. Ternyata yang namanya ngolok-ngolok itu yang hal sepele bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi program sekolah Bu Risa untuk orang tua ini nanti parenting gitu ya. Mungkin sesekali bisa kita adakan, entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, mungkin setelah untuk mengisi setelah tengah semester seperti itu kita bisa hadirkan. Bu, selesainya jam berapa? Terima kasih Bu Santi. Iya Ibu. Iya. Terima kasih Bu Sil atas pertanyaannya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:04 ya, sebentar lagi acara akan kita akhiri. Nah, anak-anak, terima kasih Bu Santi sekali lagi atas materi ilmu yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, baik anak-anak, terus orang tua, dan juga Bapak Ibu guru. Nah, baiklah anak-anak, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ayo, semuanya coba dengarkan dulu. Halo semuanya anak-anak, dengarkan. Untuk tugas hari ini di hari ketiga ya, untuk kelas 1 sampai kelas 3 tugasnya adalah mencari contoh-contoh bullying ya. Kalian bisa cari gambarnya lewat internet ya. Silahkan kalian kirim di grup WA paguyuban masing-masing. Sekali lagi, untuk kelas 1 sampai kelas 3, tugasnya adalah mencari contoh perilaku bullying, ya. Boleh di sekolah, di rumah, ya, lingkungan sekitar, ya. Silahkan kalian kirim di grup WA paguyuban masing-masing. Saya mau nanya. Kemudian untuk kelas 4
sampai kelas 6. Kelas 4 sampai 6 tugasnya adalah membuat rangkuman, ya. Yang namanya rangkuman berarti sederhana saja ya. Rangkuman berarti sederhana saja, meringkas ya. Apa yang kalian apa yang kalian tadi dengarkan dari materi yang disampaikan oleh Bu Santi, kira-kira tadi materinya apa ya yang tadi sangat kalian ingat ya tentang bullying, jenis-jenis bullying, bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengatasi ya. Seperti itu, silakan kalian buat ringkasannya saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Kalian kirim ke grup WA masing-masing kelas. Sekali lagi, kelas 4 sampai kelas 6 tugasnya adalah membuat ringkasan, rangkuman materi bullying yang disampaikan oleh Bu Santi pada kegiatan hari ini. Ya, seperti itu. Ya, Nah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. ya, kalau Bu Rista tutup kegiatan MPLS hari ketiga ini, anak-anak sampai jumpa lagi. Besok kalian sudah ikut pelajaran di kelasnya masing-masing. Silakan berkoordinir dengan wali kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa hari ini absensinya sudah diisi semua ya. Yang belum silahkan diisi. Kemudian anak-anak yang ya ada yang memanggil Bu Risa, siapa ya? Saya, Bu. Bisa kita akhiri? Ada pertanyaan lagi? Bu itu Tidak. Enggak ada, Bu. Gambarnya bisa dicari lewat internet. Tolong yang baik ya kalau bertanya. Satu-satu dulu. Gambarnya kita bisa cari di internet. Kemudian 1 atau 2 saja silahkan kemudian dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Ya. Masing-masing ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin live ini dipersilahkan. Terima kasih. Dadah, Bu. Dadah. Ya. Dadah. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar semuanya. Hai, Bu. Silakan yang ingin keluar dari grup room diakhiri joinnya. Terima kasih. Hai, Bu. Dadah. Halo, Panda. Halo, Saiful. Kita aku punya pertanyaan, gitu. Apa? Ada 500 batu di pesawat jatuh 1, berapa? Ya, 499. Terus itu cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Enggak tahu. Mudahan ya. Kulkasnya harus yang besar. Gajahnya dilebokne, kapas itu tutup. Kamu tuh belok-belok. Kamu tuh belok-belok. Oh, pateni ya. Cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Buka kulkasnya, masukin gajahnya ke kulkasnya. Baru cara masuknya jerapah yang dalam kulkas piye?
Woi, Berapa nih kulkasnya tutup. salah. Buka kulkas. Buka kulkasnya baru tok nek gajahe, lobok nek